Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan kepada umatnya, yaitu kaum mukminin dan juga muslimin, tentang akhlak yang mulia. Tentunya itu adalah akhlak Islamiyah. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Rasulullah SAW, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita dan meneladani segala yang diajarkan oleh beliau, termasuk dari akhlak Islamiyah. Nah, kita lanjut pembahasan kita di bab yang baru ya, para jamaah sekalian. Kita masuk ke bab memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebagai zat yang yang mempunyai kehendak satu-satunya, ya. Bagaimana kita bisa lihat ya, para sahabat ya, yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mempraktekkan bagaimana keyakinan tersebut terjadi di kehidupan para sahabat. Ya, kita masuk ke hadis pertama dari Ausad bin Ismail. Ia berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, ya, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq, ya, berkata, ya, nah, Rasulullah SAW berdiri pada tahun pertama aku tinggal di tempatku ini, ya. Nah, jadi pada tahun pertama, ya, tahun 1 Hijriah, ya, aku bersama Rasulullah SAW, ya, tinggal bareng, ya. Kita hidup bersama. Setelah kita hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kita tinggal bersama Rasulullah, ya. Aku tinggal bersama Rasulullah di tempat ini, ya. Nah, kemudian Abu Bakar sambil menangis, ya. Lalu ia berkata, hendaklah kalian jujur, ya. Alaikum bisidq fa innahu ma'al bir. Sesungguhnya sikap jujur itu selalu bersama kebaikan atau kebajikan. Wahuma, ya, sikap jujur dan juga kebaikan, albir, ya, fil jannah, itulah dua sikap penghuni surga. Kita tahu ya, keselamatan paling besar itu adalah surga. Finish kita sebagai seorang muslim yang hakiki, ya, ada surganya Allah. Nah, maka jagalah dua sikap ini, ya. Nah, kejujuran dan juga kebaikan. Wa iyyakumul kadzab, dan jauhkanlah dari kalian kedustaan atau kebohongan. Fa innahum ma'al fujur. Sungguhnya sikap durhaka, sikap kebohongan itu selalu bersama keburukan. Ya, kalau di sini diartikan dengan kedurhakaan, ya, maupun sebetulnya dalam bahasa kurang tepat. Sikap bohong itu selalu bersama kedurhakaan, ya, atau keburukan. Wahuma, ya, sikap bohong dan juga sikap durhaka, finnar. Itulah dua sikap penghuni neraka. Wasallallahu mu'afah, dan mintalah kepada Allah, ya, keselamatan. Nah, ini yang bisa kita lantunkan pada zikir pagi petang, ya. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, aku minta kepadamu ya Allah ampunanmu dan juga keselamatanku. Nah, maka inilah seperti yang diperintahkan oleh Abu Bakar kepada kaum muslimin setelah Rasulullah SAW meninggal. Wasallallahal mu'afah, ya, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal mu'afah. Dan sesungguhnya tidak ada yang datang lebih baik setelah kita mempunyai keyakinan selain dari pertolongan Allah.
yaitu bentuknya keselamatan. Jadi salah satu bentuk terbesar nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya yang yakin, yang bertawakal kepada Allah adalah keselamatan. Ya, kalau ada seorang hamba yang mempunyai keyakinan iman yang tinggi, ketakwaan yang kuat, ya, pasti rasa tawakalnya juga tinggi. Dan rasa tawakal yang tinggi itu mendatangkan kepada seorang hamba keselamatan. Jadi, ya, selamat pangkal, yakin pangkal selamat ya, atau tawakal pangkal selamat. Ya. Orang yang bertawakal itu selalu mendapatkan keselamatan. Wala taqata'u. Nah, yang dimaksud di sini, janganlah kalian saling memutus. Ya, memutus apa? Silaturahim. Nah, kita telah bahas ya pada jamaah sekalian itu di bab paling awal keutamaan silaturahim. Ya, salah satu senjata paling kuat kaum muslimin. Nah, jadi masya Allah ya, dari dua kitab ini, dari kitab Adabul Mufsidin, dari dua jilid ini, jilid yang pertama dia awali dengan silaturahim. Ya, dari tata cara silaturahim, bagaimana kita uh, mempraktikkan silaturahim kepada siapa yang lebih utama, ya. Kemudian keutamaan manfaatnya, kemudian kedudukan silaturahim di mata syariat Islam. Itu telah kita jelaskan di awal pertemuan, ya. Mungkin para jamaah sekalian yang terluput pada pertemuan-pertemuan tersebut boleh lihat YouTube yang Ana share. Itu Ana share juga ada playlistnya, ya, di pertemuan-pertemuan awal ya. Kemudian di jilid kedua diawali dengan diawali dengan doa ya, hadis-hadis tentang doa ya, bagaimana kita adab berdoa, apa yang kita jauhi agar doa-doa kita dikabulkan, kemudian doa-doa apa yang dilantunkan oleh Rasulullah ya, sebagai rujukan kita dalam berdoa ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, dan kita dapati dari dua ya, amalan tersebut adalah amalan yang paling kuat bagi seorang muslim atau senjata paling kuat bagi seorang muslim, yaitu silaturahim dan juga doa. Maka seperti perintahnya Abu Bakar kepada kaum muslimin, wala taqata'u, dan jangan kalian putus silaturahim. Wala tadabaru, ya. Nah, janganlah kalian saling membelakangi atau menggibah, ya. Nah, wala tadabaru di sini jangan sekalian saling membuang muka, ya, membelakangi, menggibah, ya. Yang di belakang ya. Pokoknya apapun yang kita sembunyikan dari saudara kita jangan. Ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad ya. Saling iri dengki, jangan. Ya. Wala tabaghadu, dan kalian jangan saling bermusuhan atau saling membenci. Wa qulu ibadallahi ikhwana, dan jadikanlah kalian bagi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Insyaallah ya. Ini salah satu hadis yang mana ya Abu Bakar itu menenangkan kaum muslimin. Dengan ya kalimat yang dia utarakan pertama kali dengan kejujuran. Ya, karena setelah ini ya setelah hadis ini muncul itu akan terlihat siapa yang munafik, siapa yang tidak. Maka disinilah keutamaan bagi Abu Bakar ya, di mata para sahabat. Ya. Dia tetap bisa tenang dalam keadaan apapun. Ya. Tetap bisa menyampaikan ya dengan singkat dan juga padat ya, tentang bagaimana ya, Islam itu ya mempunyai kedudukan-kedudukan masing-masing di hati seseorang ya. Seperti Abu Bakar yang mempunyai kedudukan orang yang jujur, amanah ya. Nah, maka dia perintahkan kepada kaum muslimin, kalau kalian ingin selamat ya, dan juga ingin pertolongannya Allah ya, maka jadilah kalian sebagai hamba yang jujur ya, karena hamba yang jujur itu tempatnya di surga. Dan juga kebalikannya, ketika kalian menjauh dari kejujuran, maka kalian akan menjadi hamba yang gampang berbuat kebohongan, dan kebohongan itu tempatnya di neraka. Wa yazubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu ya dalam kejujurannya Allah ya, kejujuran kita sendiri ya, untuk menjaga akhlak Islamiyah dan selalu mendapatkan muafatullah ya, ampunan dari
Allah dan juga keselamatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut ya ke hadis 725 ya, dari sahabat Muaz. Ya, ia bercerita ya, nah, Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka tamaman nikmah. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku meminta kepadamu tamaman nikmah. Ya. Nah, aku meminta kepadamu nikmat yang sempurna. Ya, tamam itu dalam bahasa Arab bisa diartikan cukup atau pas. Tapi dalam doa yang dimaksud dari orang tersebut adalah nikmat yang sempurna. Tamaman nikmah. Nikmat yang sempurna. Nah, maka lalu beliau bertanya, ya, Qala hal tadri ma tamamu an-nikmah. Ya, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, apakah engkau ketahui nikmat apa yang paling sempurna? Nah, lalu beliau menjawabkan, ya, melanjutkan ucapannya, tamamu nikmah dukhulul jannah. Nikmat yang paling sempurna itu masuk ke surga. Wa fawzun minan nar, dan lulus dari api neraka atau selamat dari api neraka. Ya, thumma marra ala rajulin, ya. Kemudian ya beliau melewati seseorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka sabar. Nah, ya Allah, aku memintamu kesabaran. Ya, maka ya lalu Rasulullah SAW berkata, ya, qad sa'alta rabbukal bala. Ya, nah, nah, engkau ya telah meminta cobaan kepada Rabbmu. Nah, fas'alhu al-afiyah. Nah, jadi seakan-akan doa tersebut ya kurang, ya. Allahumma inni as'aluka sabr. Maka kata Rasulullah SAW, ya, mintalah juga tentang keselamatan. Fas'alhu al-afiyah. Maka mintalah juga tentang al-afiyah, yaitu keselamatan. Kalau kita lihat para jemaah sekalian, ya, sabar itu sebetulnya bukan tentang doa. Sabar itu adalah bagaimana kita memupuk dalam diri kita, ya, perilaku sabar tersebut. Ya. Nah, jadi lebih beberapa akhlak Islamiah itu Rasulullah SAW praktekkan dengan amalan. Ya. Tidak banyak didoakan oleh Rasulullah, namun amalannya lebih diperbanyak. Seperti sabar. Sabar itu ya tidak perlu kita perbanyak doa tentang sabar, namun bagaimana kita melatih diri kita tentang sabar tersebut, atau bagaimana kita melatih diri kita untuk bersabar. Wa marra ala rajulin, ya, fayaqul, maka Rasulullah SAW melewati orang ketiga dan ia berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya, wahai Rabb yang maha besar dan juga mulia. Maka kata Rasulullah SAW, sal, ya, maka bermohonlah setelah engkau berzikir tersebut, mintalah apa yang engkau inginkan. Nah, bisa kita lihat para jemaah sekalian, di sini ada beberapa peristiwa yang menjadikan adab kita dalam berdoa. Ya. Nah, ketika di awal, doa di awal, ya, ada seorang lelaki yang berkata, ya, Allahumma inni as'aluka tamaman nikmah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, nikmat yang sempurna. Maka kata Rasulullah SAW, engkau berdoa tentang nikmat yang sempurna, tapi engkau tahu apakah itu nikmat yang sempurna? Nah, jadi kalau kita berdoa, ya, kita harus tahu, ya, nikmat yang kita inginkan itu apa. Jadi dalam doa itu nggak usah harus bagus-bagus, enggak. Yang penting kita tahu maknanya, terperinci, ya. Terperinci itu maksudnya jelas, ya, jelas gitu. Nah, seperti yang Rasulullah SAW singgung, ya. Kalau engkau ingin ke surga, mintalah surga, nggak apa-apa. Ya. Dan sungguhnya nikmat yang paling sempurna itu surga. Engkau harus ketahui. Ya. Nah, jadi jangan asal berdoa, tapi harus tahu nikmat paling sempurna itu apa. Itu di orang pertama. Ya. Nah, garis bawahi, ya. Nah, tentang tamamu nikmah. Ya. Nikmat paling sempurna itu adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka datanglah kepada orang kedua yang meminta kesabaran. Nah, maka kata Rasulullah SAW, engkau meminta bala, cobaan, ya. Nah, kepada Rabbmu, maka mintalah juga keselamatan. Ya. Nah, ini ya, di orang kedua, ya,
dilihatlah Rasulullah SAW bahwa kesabaran itu ya dari fadilahnya, ya, faedahnya di kesabaran itu ya, tidak perlu banyak kita doakan, namun bagaimana kita praktekkan. Ya. Nah, makanya para jamaah sekalian, ya, iman itu kan definisinya apa? Coba. Ini banyak anak tanyakan nih. Iman itu definisinya apa sih? Kita selalu bilang kalau kita tuh hamba yang beriman, ya kan? Kita berusaha untuk beriman kepada Allah. Tapi apa hakikat iman itu? Jadi hakikat iman itu ya bagaimana kita mengamalkan seluruh amalan Islam, ya, seluruh amalan Islam dengan perkataan, ya, dengan ucapan kita, kemudian dengan perbuatan kita, dan juga dengan amalan hati kita. Hmm. Jadi beberapa bentuk iman itu ya bermacam-macam, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan hati, ada yang dengan gerakan tubuh kita. Nah, maka sabar itu termasuk dari iman. Sabar itu termasuk dari iman. Nah, namun iman yang dari apa? Nah, sabar itu termasuk dari amalan hati, ya, yang mana tidak perlu banyak diucapkan. Ya. Tentu kita sesekali boleh kita berdoa tentang kesabaran, namun ya lebih utama seperti yang disinggung oleh Rasulullah SAW, berdoalah tentang keselamatan. Sesungguhnya ketika seorang ya hamba berdoa tentang kesabaran, ya, maka itu seakan-akan ia berdoa untuk mendapatkan cobaan. Maka lebih utama untuk untuk seorang muslim itu berdoa untuk keselamatan. Nah, dan masuklah ke orang ketiga, ya, yang mana ia berzikir, ya. Senantiasa berzikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, setelah engkau berzikir, mohonlah kepada Allah apa yang engkau inginkan. Ya. Karena dengan zikir kepada Allah, ya, seperti di pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas, bahwasannya kalau kita berzikir kepada Allah, memuji Allah sebelum kita berdoa, itu lebih dimustajab. Jadi salah satu adab berdoa itu kita memuji Allah di awal doa kita. Ya. Jadi inilah ya bagaimana Rasulullah SAW, ya, dari kisahnya kita bisa melihat faedah yang begitu banyak. Ya, walaupun ini di bab meminta keselamatan. Ya. Namun kita bisa lihat faedah-faedah yang lain dalam hadis ini. Ya. Kita lanjut ya, para jemaah sekalian. Ke hadis 726 ya dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya, ini pamannya Rasulullah, ya, yang mana dalam kisahnya ya sedikit kisah, ya, pamannya Rasulullah ini Abbas, ya. Nah, tidak seperti pamannya Rasulullah Ja'far ya. Kalau Ja'far itu uh, radhiyallahu anhu itu masuknya sebelum Fathul Makkah, ya. Kalau Abbas ini pamannya Rasulullah itu masuknya malam sebelum Fathul Makkah, ya. Karena Abbas ini bisa dibilang tangan kanannya Abu Sufyan zaman dahulu. Namun dia tidak memusuhi Rasulullah, ya. Dan Abu Sufyan itu kan salah satu pembesar Quraisy yang tidak banyak menghadap Rasulullah. Jadi Abu Sufyan itu termasuk pemimpin Quraisy yang bijak. Makanya di antara pembesar-pembesar Quraisy yang diberi hidayah itu ya Abu Sufyan, ya kan? Yang lainnya nggak dapat hidayah. Hmm. Termasuk ke hadis 726 dari sahabat, dari pamannya Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Nah, ia berkata, ya wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku meminta kepada Allah. Jadi minta wasiat untuk berdoa. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya wahai Abbas, ya pamannya Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Cuma makastu salasan, ya. Nah, lalu aku, ya, diam 3 hari, ya, maksudnya melaksanakannya selama 3 hari. Ya. Temaji itu fakultu, dan aku datang kembali kepada Rasulullah dan aku berkata, alimni syai'an as'alallaha bihi. Ya. Nah, ajarilah aku wahai Rasulullah, ya, yang dengannya aku memohon kepada Allah. Hmm. Nah, maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, ya Abbas, ya, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Rasulullah, ya,
Salillahal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, ini seperti zikir pagi sore kita ya. Amin as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, maka mintalah keselamatan di dunia dan juga akhirat. Ya, kan ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, yang mana patut kita rutinkan. Ya. Siapa di sini atau para jamaah sekalian yang tidak ingin mendapatkan keselamatan? Ya, bahkan ketika orang yang menyambung silaturahim, ya ini salah satu fadilah silaturahim, ya akan dijaga oleh malaikat ketika ia tidur. Orang yang berdoa akan dijaga malaikat sesuai dengan apa yang ia doakan. Nah, kalau dia doa sebelum tidur, ya, maka dia akan jaga. Dijaga oleh malaikat ketika lagi tidur. Ya. Nah, satu-satu tempat yang tidak bisa dimasuki malaikat adalah, atau salah satu tempat ya, adalah kamar mandi. Makanya kalau kita keluar kamar mandi kan doanya apa? Gufronaka. Ya, ampunilah ya. Gufronaka ya minta ampun ya. Ya, ampunilah aku dari ampunanmu ya, wahai Allah. Nah, karena di dalam kamar mandi tidak ada perlindungan ya. Itulah fadilah dalam berdoa atau meminta keselamatan ya, yang mana kita butuhkan ya, 24 jam ya. Bisa lihat ya di kandungan hadis pertama bahwasanya doa ya meminta keselamatan itu salah satu doa yang termasuk mulia, ya, termasuk yang utama daripada doa-doa yang lain ya. Yang mana ya dalam ulama ya atau ulama zaman sekarang itu telah mengelompokkan doa-doa seperti pagi sore ya, yang mana ya zaman dahulu ya tidak ada ya kitab khusus gitu kan. Itulah yang mana kita sekarang sudah banyak dipermudah ya dengan fasilitas-fasilitas ya tinggal kitanya saja. Seperti kitab Adabul Mufrad ini ya, dengan bab yang telah dikelompok-kelompokkan ya. Kita tinggal lihat bab yang mana kita butuh untuk meminta doa misalkan ya. Kita mintakan minta keselamatan, maka carilah bab tentang keselamatan. Telah dipermudah ya zaman sekarang kita untuk menuntut ilmu ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, tinggal kita meningkatkan iman dan takwa kita akan selalu ya melaksanakan segala bentuk amalan baik amalan dunia ataupun aman akhirat yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut para jemaah sekalian di bab yang baru ya. Tidak disukainya ya, doa meminta keburukan atau bala. Apa yang dimaksud dari bab ini? Doa meminta keburukan atau bala. Ya. Nah, apakah ada seseorang yang meminta keburukan atau yang dimaksud dengan bala yang lain? Nah, maka kita bisa lihat dari hadis 727 ya, dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, seorang berkata di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, jika engkau tidak memberiku harta ya agar aku leluasa bersedekah, maka berilah aku cobaan menjadikan ya itu menjadi ladang pahala. Nah, jadi di sini ya ada seseorang yang meminta harta yang banyak, kalau tidak ia meminta cobaan yang banyak ya agar menjadikan cobaan tersebut ia bersabar dan mendapat ladang pahala. Maka kata Rasulullah SAW, Subhanallah, la tutiquhu, jangan engkau berkata seperti itu, ya. Nah, engkau tidak akan mampu menjalaninya, ya. Nah, jangan engkau berkata seperti itu atau jangan, karena engkau tidak akan bisa melaluinya. Ya. Jadi ada doa-doa yang tidak boleh kita lantunkan, seperti doa salah satu sahabat ini, ya. Nah, ala qulta, ya. Lalu, ya. Mengapa engkau tidak mengucapkan? Nah, jadi di sini nggak cuma mengkritik Rasulullah, tapi Rasulullah juga memberikan saran doa. Apa yang Rasulullah sarankan doanya untuk mengganti doa orang lain orang tersebut? Ya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini sering kita lantunkan ya. Tapi pertanyaannya, apakah para jamaah tahu makna dari doa tersebut? Ya. Hmm. Doa yang sering kita lantunkan, ya, bahkan disyariatkan dalam beberapa ibadah ya, seperti zikir setelah sholat ya, ketika kita meminum air zam-zam ya, eh, saat tawaf ya di eh, apa
bukan hijr Ismail ya. Yang lampu hijau itu ketika bayi kecil kita disyariatkan doa tersebut. Apa kita tahu maknanya? Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami ya dalam urusan dunia kami kebaikan, ya. Wa fil akhirati hasanah, dan urusan kami juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini doa yang bisa menggantikan ya ketika seseorang ya ingin diberikan kebaikan yang begitu banyak, baik berbentuk pahala atau yang lainnya, ya. Berarti orang tersebut yang ingin bersedekah ya karena ia ingin ya menggapai pahala yang banyak, kalau tidak ia ingin melakukan cobaan yang banyak agar bisa bersabar dan mendapatkan pahala. Maka Rasulullah SAW gantikan doanya ya dengan doa tersebut, ya. Tentu ya dalam doa ini juga larangan dalam berangan-angan dapat cobaan, ya. Jangan sampai ya, wa'udzubillah min dzalik, ya. Karena kita tidak akan sanggup dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan lebih banyak lagi, ya. Hmm. Ini juga keutamaan ya, doa yang sering kita lantunkan, ya. Kita lanjut para jamaah sekalian. Jadi 728 ya, dari sahabat Anas bin Malik kembali, dia berkata, ya, Rasulullah SAW masuk. Aku bertanya kepada Umair, apakah Rasulullah SAW ya yang masuk tersebut? Dia menjawab, ya, menemui seseorang yang telah kurus kering karena sakit sehingga dia seperti anak burung, yang maksudnya tulangnya kelihatan gitu. Beliau bersabda, ya, berdoalah kepada Allah atau meminta sesuatu kepadanya. Ya. Orang itu berkata, ya Allah, azab yang engkau berikan kepadaku di akhirat segerakanlah di dunia. Lagi-lagi doa yang mungkin akan dicela oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, ya, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Nah, subhanallah, la tastati'uhu, ya, engkau tidak akan sanggup untuk menanggungnya atau melakukannya. Ya. Nah, maka ya mengapa engkau tidak mengucapkan? Ya. Nah, jadi diganti, ya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa da'a lahu fasyafahu Allahu azza wa jalla. Kayak inilah ya. Lagi-lagi fadilah tentang doa yang sering kita lantunkan, yang mana ketika orang tersebut doa ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah dalam berdoa ya. Nah, jadi kalau doa ya kita ingin yang umum ya, para jamaah kita nggak punya waktu banyak misalkan. Ya seperti kalau misalkan habis maghrib itu kan sampai komat itu kan nggak lama ya. Kita ingin doa. Doa apa yang kita nantikan? Nah, doa ini ya, meminta kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Yang telah kita bahas di hadis 725 tadi, salah satu nikmat yang paling sempurna adalah salah satunya adalah selamat dari siksaan neraka. Doa ini termasuk kalau rumah sekalian. Ya. Ini fadilah atau keutamaan dari doa yang sering kita lantunkan. Maka ya dengan dua hadis yang telah kita lalui, ya, bagaimana dua orang tersebut meminta cobaan agar menjadi ladang pahala ketika ia bersabar. Maka sebaliknya, ya, di bab yang akan kita lalui, yang akan kita bahas, ya, ini berlindung dari cobaan. Ya. Jadi ini ada perintah bahkan dari Rasulullah SAW untuk berlindung dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Seperti dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, ia berkata, seseorang mengucapkan Allahumma ini a'udzubika min jahdil bala. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari deritanya cobaan. Lalu ia diam. Maka jika ada yang mengucapkan demikian, hendaklah ia mengucapkan illa balaan fil ala. Ya, kecuali bala ya, padanya terdapat ketinggian derajat ya, maksudnya cobaan untuk meninggikan derajat kita ya. Nah, jadi ya walaupun kita disyariatkan untuk ya, berlindung dari cobaan-cobaan Allah ya, namun jangan sampai karena kita melawan cobaan tersebut ya, kita tidak ingin menderita sedikit ya,
Karena sesungguhnya ketika kita melakukan cobaan, kemudian mendapat penderitaan, sesungguhnya itu yang meninggikan derajat kita kalau kita bersabar. Nah, seperti yang kita telah bahas ya, di pertemuan 30-an atau 40-an ya, bahwasanya salah satu yang meninggikan derajat kita itu kesabaran. Dan kesabaran itu muncul ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Ya. Maka itulah bentuk dari kita bisa meningkatkan derajat kita. Yang mana derajat tersebut meningkatkan iman, takwa, ya, bahkan bisa melipat gandakan, ya, balasan atau pahala dari amal soleh kita. Ya. Kalau derajat kita terus ditinggikan oleh Allah, nah, maka dengan cobaan yang kita dapati, yang kita lalui, ya kita berharap, ya, jangan putus asa, tetap berharap bahwa cobaan yang kita dapatkan tersebut ya menjadikan kita ditinggikan derajat kita, dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan cobaan tersebut ya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dari sahabat Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah SAW berlindung dari derita. Ya, karena yata'awwadu min jahdil bala ya. Kata Rasulullah SAW itu berlindung ya dari cobaan, wadarkil syaqqa, dan juga kepada hinanya kesengsaraan ya. Nah, wasamatatil ada ya, dan juga tentang pelecehan para musuh itu maksudnya dihinakan oleh musuh-musuh Allah. Nah, wasu'il qadar, dan juga keburukan dalam qada itu menunaikan, dalam berbuat, keburukan dalam berbuat. Apapun yang kita perbuat, jauhkan dari keburukan. Nah, inilah ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ya, yang mengatakan bahwa dulu Rasulullah ya, berlindung dari cobaan, ya, dari kesengsaraan, ya, dari hinaannya para musuh-musuh Allah, dan juga dari keburukan apa yang diperbuat oleh diri kita sendiri. Ya. Itu yang patut kita berlindung ya. Nah, juga harus berlindung ya dari ya cobaannya Allah ya, semoga kita ya diberi dijauhkan dari keburukan ya. Dari cobaan-cobaan dan juga ujian-ujian ya. Kita boleh berlindung ya, dijauhkan radar kirsako, dan juga dari kesengsaraan apalagi yang kita tidak sanggupi. Kita boleh berlindung dari kesengsaraan ya, apalagi dari permusuhan, apalagi dari hinaan-hinaan musuhnya Allah ya. Nah, dan musuhnya Allah itu ya, nah, tidak hanya yang orang-orang kafir saja, bahkan ada orang-orang muslim ya, seperti zaman dahulu orang-orang munafik ya, mereka mempermalukan Islam sendiri dengan kelakuan mereka ya. Kita berlindung dari orang-orang tersebut ya, dari hinaan dan juga cacian orang-orang atau musuh-musuh Allah ya, yang durhaka kepada Allah. Wasu'il qada, dan juga keburukan atas apa yang kita perbuat ya, kita berbuat sesuatu, kita berlindung dari keburukan hal tersebut, baik ucapan, amalan ya, maupun interaksi kita kepada orang-orang sekitar. Nah, inilah yang patut kita berlindung ya. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta ya pertolongan, perlindungan ya, penjagaan dari Allah ya. Nah, dari hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjut para jamaah sekalian, ya, di bab selanjutnya ada yang ingin ditanyakan ya, tentang kita meminta kepada Allah ya. Kalau tidak ada, kita lanjut bab selanjutnya ya. Mengucapkan kembali perkataan seseorang ketika menegur. Ketika kita menegur sesuatu ya, atau menegur orang ya, apa yang patut kita ucapkan ya, bagaimana kita mengucapkannya, ada adab-adabnya kah gitu. Nah, seperti di hadis dari Abu Nufail bin Abi Aqrab ya, bahwasanya ayahnya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berwasiat ya. Beliau menjawab, berpuasalah 1 hari setiap bulannya. Nah, jadi diwasiatkan kepada Abi Aqrab untuk berpuasa setiap bulan 1 hari. Ya. Aku berkata, ayah dan ibuku, sebagaimana tebusanmu, tambahkanlah untukku. Nah, jadi dia ingin beramal untuk menggantikan
ayah dan ibunya. Jadi seakan-akan dia berpuasa 3 hari dalam sebulan untuk ayah dan ibunya juga. Gitu. Dia bersabda, ya. Nah, tambahkanlah untukku. Maka tambahkan untukku, ya. Berpuasa 2 hari, kita belum akan ditambah oleh Rasulullah. Ya. Hmm. Maka, ya, Abi Akrab berkata, ya, nah, maka tebusannya adalah ayah dan ibuku aku akan gantikan juga. Ya. Maka karena aku mendapati, ya, kalau aku masih bisa puasa, ya, 2 dikali 3, ya berarti 6 hari sebulan masih sanggup. Ya. Lalu beliau bersabda, aku mendapati diriku kuat. Hmm. Apakah karena diriku kuat, aku ingin mendapatkan lebih, ya. Lalu beliau diam hingga aku mengira beliau tidak akan menambahnya lagi untukku. Kemudian beliau bersabda, berpuasa 3 hari tiap bulan. Hmm. Maka di sini ya sebagai apa namanya uh, syariat awal, ya. Rasulullah SAW mensyariatkan ketika ada seseorang yang punya kelebihan untuk berpuasa, maka disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa lebih, nggak masalah. Ya. Nah, mungkin ada orang yang bisa puasa Daud, nggak masalah, puasalah. Ya. Jadi ya, nggak masalah ya. Kita punya sesuatu yang kita usahakan lebih, ya, kita ambil, kita maksimalkan amalan tersebut. Ya. Kalau ada seseorang yang kuat sholat, ya, bahkan bangun malam juga kuat, ya, maka maksimalkanlah amalan tersebut. Ya, kok ada yang kayak orang tersebut ya, kayak kayak Abi Akrab yang kuat terus menerus puasa, maka ya terus meneruslah puasa, ya. Nah, rutinkanlah puasa, ya. Karena kita yang telah kita ketahui ya para jemaah sekalian, bahwasanya pintu surga itu bermacam-macam, ya, tergantung dari amalan kita yang sering kita lakukan. Ya. Nanti ada pintu khusus untuk orang-orang yang mati syahid, ada pintu yang khusus orang-orang untuk bersedekah, ada pintu orang-orang yang khusus, ya, bangun untuk sholat malam, ada pintu yang khusus untuk orang yang sering berpuasa, dan itulah yang mana kita kejar, ya, keutamaan-keutamaan dalam beramal, ya. Nah, nanti pintunya itu khusus bagi, ya, uh, hamba, khusus bagi orang-orang tersebut, ya, yang rutin dalam melaksanakan amalan-amalan, ya, soleh, ya. Ada sholat, ada puasa yang boleh mutlak, ya, sholat, puasa, ya. Itu pintunya khusus, ya, sedekah, ya. Maka dalam kandungan hadis ini dianjurkan berpuasa, ya, puasa ayal mubit, ya, mana 13, 14, 15, ya. Sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar juga dalam riwayatnya At-Tirmidzi, ya. Nah, dikuatkan dengan hadis yang lain. Nah, kalau ada perkataan dalam kandungan hadis, ya, kalau jamaah sekalian dengan sebagaimana tercantum, nah udah pasti hadis ini sahih, ya. Nah, karena ada penguat di hadis yang lain. Berarti kedudukan hadis ini naik, gitu ya. Karena ada penguat dari hadis yang lain. Hmm. Dan lanjut para jamaah sekalian, ini salah satu ini bagaimana kita menunaikan hajat. Hmm. Bagaimana adab dalam menunaikan hajat. Maka di sini dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata, ya, kami pernah bersama Rasulullah SAW, ya, kemudian ada aroma yang kurang sedap, ya. Maka beliau bersabda, tahukah kalian apa ini? Ini adalah angin orang-orang yang sering mengunjing orang lain, atau angin yang mana sering menggibah orang lain. Hmm. Apakah yang dimaksud dalam hadis ini adalah uh, BAB-nya, ya, atau buang air besarnya, atau ya bagaimana Rasulullah SAW, ya, tahu kepada orang yang buang air tersebut, dengan keadaan orang tersebut, wallahu a'lam, ya. Maka di hadis ini, ya, kita lihat bisa di apa namanya, di bab, ya, di bab apa, di footnote, ya, bahwasannya ada beberapa kitab yang mana diperbarui dan akhirnya memindahkan bab ini kepada bab gibah, ya. Nah, nanti kita akan temui juga untuk bab gibah, ya. Hmm. Jadi lebih khusus kepada orang-orang yang gibah, ya. Ini faedahnya, ya, wallahu alam, ya.
Ana sendiri tidak memasukkan ini dengan faedah khusus ya. Karena dalam kitab Fathul Bari pun ya, ini secara gamblang ya. Seperti ini saja ya, cuma diartikan saja dan tidak ada penjelasan khususnya. Jadi untuk dimaknainya agak sulit ya. Kemudian di hadis yang lain ya, 733 masih hadis yang sama ya. Dari sahabat Jabir ya, dia berkata pernah ada angin yang berbau busuk ya, menghembus pada zaman Rasulullah. Lalu dia bersabda, ya, sekelompok orang munafik ya menggunjingkan sekelompok orang muslim sehingga dikirimlah angin-angin ini karenanya ya. Jadi zaman Rasulullah SAW ya, ini mukjizatnya Rasulullah ya. Ketika ada orang munafik itu tercium bau busuk. Ya. Karena salah satu sikapnya orang munafik itu pada jamaah sekalian, ya, beliau itu bermuka dua, kan? Seperti yang dilantunkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Ketika seorang munafik itu kembali kepada kelompok mereka, ya, mereka berkata, ya, orang munafik itu berkata kepada kelompoknya, ya, sungguhnya kami bersama orang-orang muslim itu hanyalah mustahziun, saling bercanda aja. Kita nggak benar-benar mencari agamanya Allah. Itulah sikap orang-orang munafik yang hanya mencari pandangan aja biar dapat mendapatkan keselamatan dari Rasulullah. Ya. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hina, ya. Orang-orang yang tidak bahkan menjerumuskan Islam ya dari dalam. Ya. Itulah orang-orang munafik. Ya. Banyak ya para jamaah sekalian ya, sikap orang-orang munafik yang disinggung dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, bahkan kitab-kitab para ulama, baik ulama pada zaman dahulu maupun ulama-ulama pada zaman sekarang. Yang mana yang membedakan ya, munafik dan juga kafir itu adalah munafik itu kan samar, ya, tidak nampak, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Lanjut para jemaah sekalian, ya. Di hadis 784, 734 dari sahabat Al-Qasim bin Abdurrahman Asyami, ya. Aku mendengar Ibnu Umi Abdul, ya, Ibnu Umi Abdul Mas'ud ya mengatakan barang siapa yang di dekatnya ada seorang mukmin yang dipergunjingkan, ya, yang digibahi, ya. Lalu dia menolongnya, ya, maksudnya menahan gibahan tersebut agar menolong orang yang digibah, maka Allah membalasnya dengan kebaikan dunia akhirat. Jadi fadilah dalam orang yang menolong, ya, yang sering digibahi, maka mendapatkan balasan di dunia dan juga di akhirat dalam bentuk apapun nanti yang Allah akan balaskan. Dan barang siapa yang di dekatnya ada orang mukmin yang dipergunjingkan dan dia tidak menolong, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan di dunia dan akhirat. Jadi ini perintahnya para jamaah sekalian. Ya. Kita untuk amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya, itu ada titik wajibnya. Ya. Dan dalam menggibah, ya, kalau kita mendengar seseorang menggibah, kita patut memperingati. Ya. Nah, walaupun dengan cara yang benar juga ya. Jangan kita malah marah-marah, malah memperkeruh suasana. Ya. Tapi kalau ada orang yang menggibah, peringati orang tersebut. Jangan kita bicarakan orang. Ya. Jadi keburukan yang kita bicarakan pada orang tersebut justru ada pada diri kita, dan kita nggak sadar. Ya. Malah itu bahkan menjadi bumerang bagi diri kita dan lebih buruknya, ya itu bahkan menjadi ladang dosa bagi diri kita. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena ada seseorang ya atau bahkan beberapa kalangan yang terbiasa ya, membicarakan orang lain dan akhirnya dia tidak sadar sampai akhirnya dia tidak sadar. Dan seseorang yang tidak lekah ya tidaklah menelan satu suapan lebih buruk daripada mempergunjing seseorang mukmin. Ya, maksudnya apa? Ya, orang yang menyolong atau mengambil hak orang lain satu suapan ya tidak lebih buruk daripada orang yang menggibah seorang mukmin. Nah, jadi di sini perumpamannya orang yang mencuri ya, mencuri hak orang lain itu tidak lebih buruk daripada orang yang menggibah ya. Seakan-akan orang gibah itu sudah hina. Gitu. Nanti hinanya bahkan disandingkan dengan orang yang suka mengambil hak orang lain.
jika menceritakan sesuatu mengenainya, ya, yang dia ketahui, maka berarti dia telah mempergunjingnya. Nah, jadi kalau ada misalkan orang, ya, kita tahu nih orang mungkin baru dapat satu rezeki atau sesuatu, ya, barang, kita bicarakan, ya. Nah, itu sebetulnya termasuk dari gibah. Nah, jadi batasan-batasan gibah, ya, itu banyak para jamaah sekalian. Gibah itu beberapa ulama memasukkan kepada syirik kecil, ya, kepada amalan syirik syirik kecil, ya. Ketika kita tahu nih orang dapat kabar sesuatu dari kabar tersebut, ya, kita langsung omongi kepada orang-orang sekitar kita. Nah, itu termasuk dari gibah. Padahal tidak perlu kita bicarakan. Untuk apa kita bicarakan? Ya. Namun jika dia menceritakan sesuatu yang tidak dia ketahui, nah, maka dia telah berdusta atau mengfitnah. Nah, sebetulnya di hadis yang lain, para jamaah sekalian, banyak ya, perkataan para ulama maupun hadis-hadis, ya, seperti hadis Rasulullah SAW, ya, cukuplah bagi seseorang, ya, yang membicarakan semua yang ia tahu, ya, sebagai pembohong. Hmm. Maksudnya apa? Kalau orang yang membicarakan segala yang ia ketahui semuanya, hmm, maka kata Rasulullah SAW, cukuplah ya dicap sebagai pembohong. Ya. Walaupun yang ia ucapkan mungkin benar, tapi itulah salah satu ciri-ciri pembohong. Mengucapkan segala yang ia ketahui, ya, diumbar semuanya. Maka seperti gibah, ya. Mungkin kalau kita bicarakan bagi dia baik, tapi yang kita ketahui semua kita bicarakan. Itulah bentuk dari gibah. Itulah indikasi orang yang sering menggibah, ya, membicarakan segala sesuatu yang ya kita tahu. Ya. Hmm. Makanya di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak malayak nih, tinggalkan apa yang tidak penting bagimu. Ya. Apapun yang menurut kita tidak penting, ya, tidak perlu kita bicarakan untuk apa, maka tinggalkan. Ya. Itulah perintah dari Rasulullah. Ya. Masuk dari gibah juga, apalagi gibah ya, membicarakan orang lain. Yang mana termasuk dari syirik kecil. Ya. Jangan sampai kita apa namanya, terjerumus, ya, yang akhir sampai kita tidak sadar kalau kita sering menggibah. Ya. Karena syirik kecil itu, ya, amal yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Karena halus, saking halusnya, ya, seperti yang hadis kita pernah bahas, saking halusnya gibah itu, ya, tidak bisa diterka, ya, tidak bisa diraba. Apakah ini gibah, apakah ini ria, apakah ini ujub. Sampai kita tidak sadar dengan amal yang kita lakukan. Maka kita berlindung, ya, dari syirik kecil, ya. Dan kita jauhi, ya, kita usahakan untuk menjauhi hal-hal tersebut, ya. Sampai hadis 734 para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kita akan masuk ke bab yang berbeda, ya, bab tentang ghibah, ya. Mungkin nanti kita masuk ke mukodimahnya, ya, pengawalan aja, ya. Alhamdulillah cukup Ustaz, bisa Cukup dilanjut. ya. Insya Allah kita lanjut sedikit lagi, Insya Allah, ya, karena mungkin waktu masih cukup sedikit. Kita masuk ke bab ghibah, ya, dan firman Allah, ya. Yang mana bab ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat ke-12, wala yaktab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian saling membicarakan satu kalian satu sama lain, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya. Yang mana para ulama mengambil faedah dari ayat tersebut. Salah satunya Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat tersebut, ya. Surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Kalau ummahat sekalian mungkin lihat di Fathul Bari, ya. Ini salah satu bab yang paling panjang. Bab ghibah itu panjang banget. Saya aja belum hatam bacanya, itu saking banyaknya, ya. Dan banyak kali pendapat ulama yang mencela orang-orang yang menggibah dan juga berhati-hati dalam bergibah, ya. Karena gibah itu amalan buruk atau perbuatan dosa yang samar-samar, ya. Makanya para ulama itu bersepakat, beberapa ulama itu berkatakan gibah itu termasuk dari syirik syirik kecil karena samar-samar.
termasuk ke hadis 735 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mendatangi dua kuburan, yang keduanya penghuni sedang diadab, masya Allah. Ya. Nah, lalu beliau, ya, Subhanahu wa Ta'ala, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya tidak diadab karena dosa besar, tidak. Ya. Dan itu benar adanya. Ya, jadi dua penghuni tersebut sedang diadab dalam kubur. Namun ia bukan pelaku dosa besar, bukan. Adapun salah seorang dari keduanya suka menggunjing orang. Ya, salah satu dari orang tersebut kebiasaan dia, ya, suka menggibah. Sedangkan yang satunya, ya, tidak bersuci ketika buang air kecil. Ya. Nah, kedua aman yang sepele di mata orang, ya, di mata manusia, namun itu menjadi penyebab adab kubur. Alhamdulillah min zalik. Lalu Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan untuk mengambil satu atau dua pelepah kurma, ya, batang dahan pohon kurma, kemudian mematahkan keduanya, lalu memerintahkan untuk menancapkan tiap patahan tersebut, ya, pada masing-masing kuburan, ya, pada kedua kuburan tersebut. Lalu beliau bersabda, tahuilah bahwa pelepah itu akan meringankan azab kepada mereka berdua selagi kedua pelepah itu masih basah atau belum mengering. Ya. Nah, ini salah satu mukjizat, ya. Tapi jangan sampai kita jadikan ini tatoyur, ya. Tatoyur itu bentuk syirikan. Maka kita bisa di sini definisi kibah. Nah, dari beberapa imam itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya dari Ibnu Athir, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, dalam Nihayah, kitab An-Nihayah ini kitab yang bagus, kitab akhlak juga. Ya, beliau mendefinisikan gibah adalah Anda membicarakan keburukan seseorang meskipun keburukan itu memang dia lakukan. Ya, ini dari An-Nihayah, ya, dari kitab Ibnul Athir, ya, Imam Ibnu Athir, bahwasanya gibah itu menceritakan seseorang tentang keburukannya walaupun itu fakta gitu. Itu benar-benar yang terjadi, ya. Kemudian dari Imam Al-Ghazali, ya, ini yang terkenal, ya, mengatakan definisi gibah adalah membicarakan saudara Anda suatu hal yang ia benci jika hal tersebut disampaikan kepadanya. Hmm. Hmm. Ini dua definisi yang berbeda, ya. Walaupun ya kita bisa gabungkan keduanya, ya. Dari sahabat dari Imam Ibnul Athir, ya, definisi gibah, ya, mana membicarakan keburukan seseorang walaupun itu benar adanya. Ya. Kalau dari Imam Al-Ghazali, ya, ini yang lebih terkenal, ya. Zikru akroka lima yakroh, ya, membicarakan saudara kita yang ia benci, ya. Nah, kita bisa gabungkan keduanya, ya. Nah, jadi jangan kita bicarakan keburukan orang lain dan jangan kita bicarakan sesuatu tentang orang lain apa yang ia benci walaupun terlihat baik di mata kita. Hmm. Kemudian faedahnya apa? Ya, apa hukumannya? Ya, apa? Hukumannya apa? Ya, hukumnya, ya. Hukumnya gibah itu, ya, dari Imam An-Nawawi, ya, mengatakan dalam kitab Al-Azkar, ya, gibah wa namimah, ya. Gibah dan juga namimah itu menggunjing, ya, atau memfitnah dari belakang, hukumnya haram, ya. Berdasarkan ijma kaum muslimin, ya, dan Abu Abdullah Al-Qurtubi, ya, yang Al-Qurtubi, ya, ini memang terkenal semua, ya, terlalui dalam tafsirnya mengutip ijma bahwa keduanya merupakan dosa besar, ya, karena mendefinisi dosa besar selaras dengan keduanya, ya. Yaitu dosa yang diancam dengan azab yang keras. Nah, jadi salah satu sifat dosa besar itu kalau di Al-Quran itu diancam dengan adzabul azim. Nah, bisa kita lihat di akhir ayat, ya. Kalau ada dalam konteks tersebut di akhir ayat, kemudian di ayat tersebut ada suatu perbuatan dosa, maka dosa itu dosa besar. Ya. Salah satu gibah dari surat Al-Hujurat, ya, itu diancam dengan azab yang begitu pedih. Ya, karena gibah itu semata dari dosa besar. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, salah satu penyebab gibah itu, ya, atau apa penyebab azab kubur itu adalah gibah. Ya. Dan azab kubur itu benar adanya. Ya. Dan ini kalau kita beriman, ya, karena kita tahu, ya, ada adab kubur, maka kita imani. Nah, kemudian sabdanya Rasulullah SAW, ya,
ya akan meringankan azab keduanya merupakan kekhususan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini kekhususan ya. Jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan kita ya. Tidak semua hal yang dilakukan Rasulullah SAW itu boleh dipraktekkan oleh para sahabat ya. Apalagi kita yang bukan para sahabat ya. Nah, yang mana eh, aku melewati ya dua buah kubur yang penghuninya tengah diazab, lalu aku ingin memberikan syafaat tuh agar azab terhadap keduanya diringankan ya. Nah, selama kedua kurma tersebut masih keadaan basah. Jadi ini syafaatnya Rasulullah, berbeda dengan kita. Ya, kita nggak punya syafaat di dunia. Nah, maka jangan disamakan dengan kita ya. Jangan nanti kalau ada kuburan ya kita berharap ya kita naruh pelepah kurma agar eh, diringankan azab tersebut ya. Nah, seperti di hadis di poin keempat ya, jadi syariatkan ya tebar bunga atau menaruh pohon-pohonan khusus di kuburan ya sebagai penangkal atau bentuk sakral lah kalau di Indonesia itu ya. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang sesat ya, tidak ada gunanya. Untuk apa ya? Dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak dianjurkan tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah ya. Hmm. Ini untuk kayak menabur bunga apa, kalau niat kita untuk ibadah tidak disyariatkan, tapi kalau misalkan ya untuk kebiasaan orang Indonesia ya sudah lakukan saja. Namun itu tidak disyariatkan, lebih baik dijauhi ya. Apalagi untuk ibadah maka itu syirik ya. Sampai hadis 735 ada yang ditanyakan pada jamaah sekalian atau sudah cukup ya, yang nanti kita akan lanjut ya tentang bab gibah ya, di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah cukup. Kalau cukup ya para jamaah sekalian ya, insya Allah ya kita akhiri pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ya ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya kita menjadi hambanya Allah yang dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Allah ya, Anda minta maaf dari kekurangan atau kekeliruan. Ya, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan, wayakum. Ustaz. Ya, wayakum. Ya, wayakum. Ya, barakallahu fikum ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Fi amanillah, Wayakum. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ya. Silakan yang ingin live juga izin pamit ya, para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.